Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Baiklah Ustaz, kita lanjutkan materi kita, masih di zat aditif ya. Yang pertama itu ke pewarna. Jadi kita sudah masuk pewarna sebelumnya, sekarang kita masuk ke pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Banyak sekali di sekitar kita itu pewarna alami. Biasanya kita menggunakan daun pandan pada umumnya ya, sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain pewarna hijau ada aroma harum juga atau wangi pada makanan ya, aroma harum pada makanan. Selain itu ada stroberi sebagai pemberi warna merah atau buah naga. Juga sering digunakan sebagai pewarna makanan. Selanjutnya ini gambarnya ya, daun pandan, stroberi, buah naga. Ini merupakan pewarna alami. Pewarna alami mempunyai keunggulan yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan jenisnya terbatas. Nah, itu kekurangan dari warna alami. Ya. Jenis pewarna alami itu ada ungu ya, itu buah murbei atau buah anggur sumbernya. Kalau warna kuning itu warna dari kunyit. Kalau oranye dari wortel, kalau hijau dari daun pandan atau daun suji, coklat dari kakao atau dari tumbuhan coklat itu sendiri. Ada warna merah dari buah naga, warna hitam ada dari arang. Ya, ini tidak dianjurkan. Biasanya warna hitam bisa dari warna apa ya, buah yang berwarna hitam. Ya. Ada lupa skaduduk namanya atau apa namanya tuh. Ada pewarna itu memang warna hitam juga yang dihasilkan. Nah, itu jenis-jenis pewarna alami. Nah, jadi antum harus ingat itu pewarna alami tersebut termasuk keunggulannya, sumbernya dan kelemahannya. Nah, itu yang harus antum ketahui. Yaitu untuk pewarna alami. Kita masuk selanjutnya itu pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya apokarotin yang mempunyai warna oranye mirip ya dengan warna wortel. Beberapa bahan pewarna sintesis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintesis ada yang dibuat khusus untuk makanan, ada dibuat khusus tekstil atau cat ya, atau industri cat. Jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan, nah ini yang diizinkan ya atau dibolehkan dalam makanan, yaitu warna biru itu dari Brilliant Blue atau FCF, atau warna kuning dari Tatrazine, warna oranye dari Sunset Yellow ya, warna hijau dari Fast Green, merah dari Allura Red. Ya. Ini yang dibolehkan ya. Saat ini sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan dan minuman yang berwarna. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan ini untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan Permitted Color Auto Certified Color. Ya, gambarnya ini contoh warnanya. Ini warna buatan yang diizinkan, Allura Red, Fast Green ya. Nah, ini botolnya seperti ini. Nah, ini diizinkan. Pewarna buatan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan dan minuman. Namun, sebagian masyarakat masih menggunakan bahan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh, penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya itu biasanya
menggunakan pewarna tekstil ya atau rodamin B. Nah, itu membahayakan kesehatan. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat seperti antimoni atau SB atau arsenik, arsen ya, AS, barium, kadmium, kromium, raksa. Ini salah ya. Ini timbal harusnya Hg di sini. Raksa atau merkuri itu sama, ini timbal ya, Pb itu timbal, selenium, Se dan bersifat, dimana logam-logam ini bersifat racun bagi tubuh. Jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang yang digunakan pada makanan yaitu ini, biru itu Indanthrene Blue. Kalau ada antum ada bahan kimianya itu Indanthrene Blue RS, itu tidak boleh digunakan sebagai bahan makanan dan minuman sebagai pewarnanya ya. Kuning ini, jadi antum bisa meringkas ini ya. Yang tabel-tabel ini sudah Ustaz jelaskan di video-video sebelumnya, itu diringkas tabel-tabel ini sehingga antum tahu, oh coklat ini jenisnya coklat brown. Jangan dihafal, dibaca saja. Setelah diringkas dibaca. Ya, diulang-ulang. Setelah diulang itu insya Allah akan melekat di kepala antum. Ya, itu untuk pewarna buatan. Kita masuk ke pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir ya atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar atau gula bit. Banyak jenis gula. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Gula yang kita gunakan untuk teh dan kopi biasanya gula pasir ya, gula pasir. Ini gula kelapa namanya. Yaitu termasuk pemanis alami. Kita masuk lagi ke pemanis buatan. Kalau gula alami ini biasanya kan dari tebu, kalau gula pasir, atau gula kelapa ini ya dari aren ya, aren. Ada lagi pemanis buatan. Pemanis buatan mempunyai rasa manis yang hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfan, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami. Bagi orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami, seperti orang yang kencing manis atau diabetes ya, dia mengkonsumsi pemanis buatan biasanya karena rendah gula. Selain itu kayak antum dengar ada gula diabetasol ya, apa tuh jenisnya. Nah, itu rendah gula tapi ada rasa manis. Selain itu pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh atau tidak menghasilkan gula, sehingga sering digunakan untuk orang diet. Perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Nah, gula pasir aja satu sukrosa itu asupan maksimalnya 30 sampai 60 mg per kilogram ya. Siklamat sekian sukrosanya. Jadi ini ada takarannya, tingkat kemanisannya. Tingkat kemanisannya ini 1, 2, berarti yang manis itu sakarin. Ya, dia cuma 5 mg saja dia manisnya 500 tingkatannya. Sedangkan aspartam itu cukup manis 40 sampai 50 mg asupannya. Itu manisnya sudah sampai 200. Gula pasir cuma 1. Ya, gula pasir cuma 1. Jadi tingkat manisnya itu sakarin itu yang paling manis karena ini pemanis buatan. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakaiannya. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Tolong diringkas apa yang perlu diringkas sehingga antum lebih gampang nanti ujiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.